Oke, kita menuju ke Pak Mukti terlebih dahulu. Pak Mukti tadi menyampaikan ya ada kemungkinan bahwa hakim ini melakukan pelanggaran kode etik. Itu indikatornya apa saja, Pak? Saya belum bisa memastikan ya untuk kasus ini apakah hakim telah melanggar atau tidak. Tetapi bahwa saat ini saya akan sampaikan ada kemungkinan ya kita melihat dari beberapa kasus yang selama ini diurusin oleh Komisi Yudisial. Ya. Tadi misalnya dalam kondisi seperti ini situasi ini analisis kita tadi maksudnya bahwa hakim mungkin bisa bersikap tidak adil. Artinya dia memihak salah satu. Nah itu Pak, indikatornya Dua, dari mana potensi itu? Meskipun hakim masih tidak mandiri. diinvestigasi. Hakim tidak mandiri. Kemungkinan kalau memang tidak mandiri berarti kemungkinan ada intervensi atau ada pengaruh. Kemudian yang ketiga bahwa soal integritas ini. Soal integritas itu ya mungkin apakah hakim yang menerima suap atau apa. Ini masih kemungkinan. Yang keempat adalah profesionalitas. Bahwa hakim nggak memahami kasus tersebut secara keilmuan dan kemudian meletakkan apa namanya proses peradilannya Pak juga Mukti, tidak tepat. Pak Mukti maaf Nah, saya potong sebentar Pak Mukti. Memang ini masih proses investigasi, tapi kan tadi Pak Mukti menyampaikan ada potensi, ada kemungkinan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Itu sumbernya atau indikatornya dari mana potensi itu? Kalau potensi kita kan melihat kenapa kemudian menjadi kontroversi, itu kan sumber pertama. Ya, bahwa kita selalu mencoba untuk melihat segalanya ini kemudian jangan apa namanya sudah bersalah atau belum, tetapi bahwa ini menjadi perbincangan publik, ini menjadi kontroversi, ini menjadi kemudian perdebatan bagi kami Komisi Yudisial itu dalam merupakan sinyal adanya indikasi pelanggaran. Itu yang biasa kami lakukan seperti itu. Jika putusannya wajar-wajar, jika putusannya apa namanya masih standar dan sebagainya, itu kita tidak akan melihat itu adanya indikasi. Tapi bahwa ini kemudian ya semua orang kemudian berkomentar begitu kan. Ini ya KAI harus mendengar dan kemudian KAI harus menganggap ini sebuah sinyal adanya indikasi. Jadi dari persepsi publik itu ya Pak, tapi ada data-data yang dimiliki oleh KAI nggak Pak? Singkat sebelum kita menuju Bang Dimas. Ada, tapi kami nggak bisa sebutkan ya, tapi masih sumir ya, masih awal, karena putusan pun mungkin Bang Dimas tadi sudah dapat atau belum, tapi Komisi Yudisial untuk putusannya saja belum dapat. Jadi ini kemudian kita akan nanti lakukan beberapa interview, wawancara dengan metode purposif sampling. Kita akan tunjuk beberapa pihak yang terkait. Ya tadi sudah saya sebutkan misalnya yang berkaitan di sini ada kejaksaan dan mungkin juga penasihat hukum dan mungkin pihak-pihak lain yang mungkin tidak bisa kami sebutkan. Tetapi intinya kita akan menggali kemungkinan tadi. Yang pasti kita akan memproses ya, kita akan memproses. Apapun hasilnya nanti akan kita sampaikan, tetapi kita akan memproses bahwa ini diawali dengan adanya semacam rasa keadilan masyarakat itu menjadi tersinggung dan kemudian menjadi kontroversi di masyarakat. Gitu, Pak. Baik. Sebetulnya kita juga sudah menghubungi berulang kali ya pengacara terdakwa Ronald Tanur, tapi sayang sekali yang bersangkutan berhalangan untuk hadir. Kita menuju ke Bang Dimas. Bang Dimas, kalau tadi Bang Dimas menyampaikan ada beberapa kejanggalan dalam vonis hakim ini yang dinilai janggal di poin mana, Bang? Ya, pertama terkait dengan tidak adanya hasil visum, Pak. Yang mengatakan bahwasanya dia itu meninggal karena adanya benda tumpul, pendarahan dan lain sebagainya, tapi mengatakan bahwasanya di sana dia meninggal karena minum alkohol. Ini aneh. Karena pada dasarnya hasil visum sudah jelas, ada hasil visum dan itu sudah diterangkan oleh ahli forensik di persidangan. Bahkan pada saat persidangan itu ahli forensik memberikan keterangan, Hakim Ketua Erianto Damani ini melakukan intervensi terhadap ahli forensik dan saya waktu itu mendengarkan sendiri. Bahkan ahli forensik itu tidak bisa leluasa menjelaskan hasil pemeriksaan otopsinya kepada korban pada saat di persidangan. Bahkan ada salah satu kata-kata yang menurut saya cukup ironis ya, bagaimana di akhir persidangan pada saat itu hakim mengatakan tahu dari mana kalau dia mati karena itu gitu, atau tahu dari mana kamu kalau yang bunuh dia itu. Kata itu keluar pada saat itu
menurut saya menjadi catatan yang menyakitkan pada saat itu bagi saya yang mewakili kuasa hukum korban. Oke. Kemudian yang kedua, pada saat dia mengatakan tidak ada saksi mengetahui bahwasannya ini ditabrak atau tidak, lantas bagaimana seorang wanita bisa ada di basement yang di situ hanya ada mobil dari tersangka dan ada tersangka yang kemudian ada security basement yang sudah dijadikan saksi dan mengetahui bahwasanya si korban ini ya pada saat tersangka ditanyai kenapa dia jatuh dan tersangka mengakui bahwasanya saya tidak tahu, tapi kemudian tersangka mengatakan bahwasanya itu temannya dan kemudian korban dimasukkan ke dalam bagasi mobil bagian belakang milik dari tersangka. Itu kan sangat ironis, padahal saksi sudah ada. Dan kemudian ada lagi salah satu pertimbangan hakim yang mengatakan bahwasanya tersangka ini punya niat baik untuk mengantarkan korban ini ke rumah sakit. Niat baik yang bagaimana? Bahkan pada saat di basement apartemen, korban ini dimasukkan di bagian belakang mobil, di bagasi belakang mobil, yang kemudian tidak langsung dibawa ke rumah sakit, tapi dibawa ke apartemen. Dan pada saat sampai di apartemen, korban ini diturunkan di lobi, dia tersangka naik ke atas mengambil tasnya, kemudian dia lari atau masuk lagi ke dalam mobil, meninggalkan korban di lobi. Yang baru kemudian pada saat dihentikan oleh security dan di apartemen baru, korban ini dibawa ke rumah sakit. Oke, Bang Dimas. Ini kan sangat ironis. Oke, Bang Dimas, mungkin yang harus dijelaskan begini, apakah di dalam rekaman CCTV dan juga saksi ini jelas terlihat bahwa terdakwa ini menganiaya hingga membunuh Dini? Itu terlihat jelas nggak sebetulnya? Dalam rekaman CCTV itu terlihat mobil yang berjalan yang dikendarai oleh si tersangka. Dan di situ kemudian ada korban yang tergeletak. Iya, tapi ada kegiatan misalnya melindas, itu ada nggak? Kejadian itu terlihat nggak di rekaman CCTV? Pada saat kegiatan melindas mungkin saja terlihat tidak jelas atau samar karena pengaruh dari letak CCTV. Tapi itu diakui oleh si tersangka pada saat rekonstruksi dilakukan. Dan saya pada saat itu tim dari kami mengikuti rekonstruksi. Dan pada saat itu tersangka mengakui bahwasanya memang dia mengetahui korban ada di sebelah kiri dan melindas korban. Oke, baik, nanti kita tunggu ya bagaimana kemudian kelanjutan dari kasus ini, langkah hukum yang akan dilakukan oleh beberapa pihak. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Dimas dan juga Pak Mukti atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Terima kasih, sama-sama.